Baik, selamat sore. Kita kembali belajar MSK Pemimpin. Hari ini pembelajaran kelima tentang kepemimpinan dan kerja sama tim. Seorang pemimpin itu bisa bekerja sendirian, bisa bekerja dalam tim. Kalau bekerja sendirian itu namanya Lone Ranger. Pernah nonton filmnya Lone Ranger? Waktu aku kecil itu ada film Lone Ranger ya. Seorang koboi jagoan, dia mah sendirian aja gitu, jadi ranger. Tapi dalam kerajaan Allah, pemimpin sendiri itu capek gitu, nggak baik. Yang bagus itu adalah kita punya tim kepemimpinan, tim kerja yang bagus. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemimpin. Kalau suatu hari dipercayakan jadi pemimpin, kita harus membentuk tim yang bisa bekerja sama. Nah, itu yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Dalam Alkitab, Allah mengajarkan tentang pentingnya sebuah kerjasama dalam tim. Tim itu harus tim yang solid. Solid itu utuh, berbobot, bermutu. Jadi kalau sebuah tim itu berbobot, bermutu, ngerti peran dan fungsinya, pemimpin ngerti peran dan fungsinya, anggota ngerti peran dan fungsinya, itu akan menjadi suatu tim yang bagus sekali. Bisa melaksanakan tugas panggilan pelayanan untuk kerajaan Allah. Ya. Nah, di dalam tim, yang salah satu yang paling penting adalah unity. Bagaimana kita memelihara kesatuan. Di Mazmur 133 dikatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari bukit Hermon mengalir ke bukit Sion katanya. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tentu kita dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita ingin diberkati Tuhan, betul ya? Kalau komunitas ini gak diberkati Tuhan, udah capek deh. Melakukan apapun gak ada hasilnya gitu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita ingin Tuhan perintahkan berkat kepada suatu kelompok, kepada suatu komunitas, itu perlu ada kesatuan. Nggak boleh ada perpecahan. Kalau perpecahan itu akhirnya kekuatannya terbagi-bagi. Bahkan pernah suatu kali ya, ini kekuatan kesatuan ya. Nanti baca di kitab Kejadian, manusia itu membangun menara Babel. Mereka bersepakat, kan Tuhan perintahkan supaya mereka penuhi bumi. Tapi mereka ngambil tindakan yang melawan perintah Tuhan. Kita jangan tercerai-berai ya. Kita kan bahasanya sama, kita saling ngerti. Mendingan kita bikin suatu kota tinggi menjulang ke langit supaya kita nggak tercerai-berai kan. Mulailah mereka membangun menara Babel. Sampai akhirnya Tuhan turun dan melihat apa yang sedang dilakukan mereka. Perkataan Tuhan itu menarik. Mereka bersatu dan apapun mereka kerjakan dengan kesatuan pasti berhasil. Makanya Tuhan sejak itu bikin bahasa mereka jadi beda-beda. Tiba-tiba dalam satu hari bingung mereka. Yang satu ngomong bahasa Mandarin, satu ngomong bahasa Itali, nggak ngerti ya, satu lagi ngomong bahasa Inggris. Jadi kan nggak bisa bersatu ya. Akhirnya yang Mandarin ketemu kumpul Mandarin. Mungkin begitu ya. Ini imajinasi saya. Bahasa yang Itali kumpul sama Itali, yang Rusia ngomong Rusia, mulailah ada pengelompokan. Akhirnya mereka tercerai-berai gitu. Nah, yang menarik adalah Tuhan ngomong kalau ada kesatuan, apapun bisa dilakukan gitu. Ya. Nah, demikian di gereja Tuhan. Di gereja itu di Efesus pasal 4 dikatakan kita ini harus pelihara kesatuan. Karena kita punya satu Bapa, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roh. Allah memberikan kepada gereja rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sama dengan kepenuhan Kristus. Kita semua diikat menjadi satu oleh rupa-rupa bagian kita, tapi disatukan untuk melayani Tuhan. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kesatuan tuh. Nah, makanya kita harus perhatikan. Alkitab sangat menekankan kesatuan, dan ini kalau sebuah tim kerja, komunitas,
pemimpin dan anggotanya, pengurus dan semua yang ada di dalam komunitas itu bisa kerjasama, solid, utuh, berbobot, wah akan ada dampak yang besar. Ada outputnya, ada outcome-nya ya. Output tuh hasil yang kelihatan segera. Kalau outcome, dampaknya pasti besar. Nah, kita akan belajar sore hari ini sebuah tim kerja yang menarik sekali ceritanya dari Yosua pasal 6, yaitu bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk masuk ke Yeriko. Yeriko itu adalah musuh bangsa Israel yang pertama ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yeriko itu menurut arkeologi, kota itu dilindungi oleh sebuah benteng sekelilingnya. Tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter, bayangin tuh. Suka nonton film kolosal, ada benteng-benteng, ini 14 meter, 6 meter itu nggak mungkin dirobohkan kan. Yang menarik adalah Tuhan Allah bilang begini, Yosua, ketahuilah, aku akan menyerahkan kota Yeriko kepadamu. Rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa akan kamu kalahkan. Pilih 7 orang peniup sangkakala dari tanduk domba. Lalu angkat tabut perjanjian, kamu dan pasukanmu kelilingin 6 hari, 7 hari. 6 hari pertama 1 kali keliling. Tiup sangkakala itu. Dan kamu jangan ngomong apa-apa, diam aja. 1 kali, nanti pada hari kedua 1 kali lagi, ketiga 1 kali, keempat 1 kali, kelima 1 kali, keenam 1 kali. Hari ke-7 6 kali. 6 hari ke-7 7 kali. Suruh kelilingnya. Nanti pas terakhir sangkakalanya berbunyi, kamu berteriak sorak. Nanti temboknya roboh. Gitu. Itu menarik ya. Dan benar-benar terjadi gitu. Nah, akhirnya orang Israel bisa kalahkan itu kota Yeriko. Nah, dari cerita itu kita bisa belajar prinsip tentang kerjasama tim. Yang pertama, dari peristiwa jatuhnya Yeriko ke tangan bangsa Israel terdapat langkah-langkah agar sebuah kerjasama tim dapat dibangun dengan baik. Yang pertama, pemimpin rohani perlu mendengar dan taat kepada perintah Allah. Yeriko bisa dikalahkan itu karena Yosua mendengar suara Tuhan dan mentaati suara Tuhan itu. Nah, makanya penting buat pemimpin ya untuk mendengar apa kata firman Tuhan gitu. Kenapa Yosua bisa peka dengar suara firman Tuhan? Coba nanti pelajari di Alkitab. Sebelum Yosua jadi pemimpin, dia kan abdinya Musa. Musa itu pemimpin bangsa Israel. Musa itu dekat sekali dengan Tuhan Allah. Musa itu kalau menghadap Tuhan, itu bicara sama Tuhan muka dengan muka, kayak temen. Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Musa. Tapi sama Yosua belum. Tapi Yosua itu selalu ada di dekat Musa. Jadi Yosua selalu ketika Musa mendekat pada Allah, Yosua ada di situ, menantikan Tuhan. Ketika Musa naik ke atas gunung 40 hari, Yosua ada di situ. Ditambah lagi 40 hari lagi, Yosua ada di situ. Jadi Yosua itu menantikan Tuhan. Dan tiba saat ketika Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin, Yosua akhirnya mendapat suara Tuhan. Nah, buat kita bisa belajar apa? Kalau kita ingin tim kita berhasil, pastikan pemimpin itu mendapat arahan dari Tuhan. Ya, Tuhan bisa bicara secara audible. Cuman zaman sekarang udah jarang sekali Tuhan ngomong secara audible, kedengaran di kuping ini. Semua hidup saya baru 2 kali saya dengar suara Tuhan audible. Yang paling banyak Tuhan bicara lewat suara hati dan kesaksian batiniah dan lewat Alkitab zaman sekarang. Makanya ada Alkitab itu disebut rema, yaitu spoken word, firman yang diucapkan. Ketika kita baca firman Tuhan, tiba-tiba ada ayat firman Tuhan yang muncul ya, nempel di hati. Nah, itulah yang perlu kita dapatkan tiap hari, rema dari Tuhan. Tuhan bicara apa lewat Alkitab gitu. Jadi jangan berharap, oh Tuhan ngomong dong secara audible gitu kayak firman-Nya yang tertulis aja nggak dibaca.
Jadi baca dulu dalam Kejadian sampai Wahyu ya. Nah, jadi mesti kita pemimpin tuh perlu mendengar firman Tuhan dan juga mau taati, nggak berbantah. Jadi Yosua ketika disuruh Tuhan begitu ya udah, nggak nanya kenapa Tuhan harus begitu, kenapa harus 6 hari pertama 1 kali, kemudian hari ke-7 7 kali, kan 13 kali tuh. Itu kan angka yang zaman sekarang 13 angka bagus gak? Wah, ternyata di dalam kerajaan Allah 13 kali muter ke Yeriko-nya hancur gitu. Yosua nggak nanya-nanya soal itu, pokoknya kata firman Tuhan lakukan aja sama dia. Gitu. Yang pertama, pemimpin rohani perlu mendengar dan taat kepada perintah Allah. Yang kedua, pemimpin rohani hormat dan taat kepada pemimpin di atasnya. Ketika imam-imam itu disuruh ngangkat tabut perjanjian, kemudian ada 7 orang dipilih untuk tiup tanduk, mereka ikutin aja. Kemudian pasukan, ada yang di depan tabut perjanjian, ada yang barisan penutup jalan. Nggak boleh ngomong ya, gitu. Semua tunduk tuh, nggak ada yang bantah, kenapa sih Valen nggak boleh gini, gitu. Semua ikutin ketuanya gitu, karena ketuanya sudah dapat firman Tuhan. Nah kemudian yang ketiga, pemimpin rohani memberikan kontribusi positif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah ini penting nih, kalau kita adalah suatu komunitas, kita cuman ada kemungkinan 2, kita jadi orang yang memberi pengaruh positif, ya, atau kita memberi pengaruh negatif. Kita yang mana nih? Jangan sampai kita menjadi orang yang ada di suatu komunitas tapi memberikan pengaruh yang negatif. Itu troublemaker. Istilah troublemaker nih nggak enak ya. Tapi memang ada gitu, troublemaker, ada dia tuh jadi nggak enak gitu. Pengacau suasana ya. Make trouble, masalah, maker, pembuat masalah. Nah, jangan sampai ada ya di sini ya. Mestinya kita menjadi orang yang memberi pengaruh positif. Kalau bisa kita menjadi orang yang revivalist ya. Kehadiranmu itu membuat orang lain itu lebih sungguh-sungguh lagi mau mendekat sama Tuhan. Terinspirasi untuk lebih berdoa, lebih baca firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, itu revivalist ya. Kehadirannya tuh bisa memberikan semangat gitu. Kata-katanya penuh kata-kata yang bagus gitu. Kata-kata yang baik yang membangun. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang bisa kontribusi seperti itu. Yosua dan tim kerjanya. Yosua ada pemimpin pasukan, diatur, ada yang pasukan di depan, kemudian ada peniup sangkakala 7 orang yang ngangkut tabut perjanjian dan pasukan penutup. Itu semua memberi kontribusi. Bekerja sesuai peran dan fungsinya. Hari pertama mereka bangun pagi-pagi keliling, semua peniup sangkakala semua berdiam diri, ngomong apa sepatah kata pun nggak boleh. 1 kali udah. Besok paginya pagi-pagi keliling lagi kota Yeriko, tiup sangkakala tanpa mengucapkan sepatah kata. Terus hari ke-6, hari ke-7, 7 kali diputerin. Yang putaran terakhir, ketika sangkakala terus bunyi panjang, mereka bersorak, ya haleluya, akhirnya tembok Yeriko roboh, hancur. Akhirnya pasukan Israel bisa masuk mengalahkan raja dan pahlawan-pahlawannya Yeriko. Dikalahkanlah Yeriko. Nah, itu semua beri kontribusi. Yang terakhir, pemimpin rohani mengusahakan kesehatian dan kesatuan dengan orang lain. Harus jaga sehati dan kesatuan. Nah, bayangkan kalau timnya Yosua ini nggak sehati. Yosua bilang A, jangan gitulah, masa nggak boleh ngomong, kita kan akrab nih. Di tengah perjalanan ada yang ngobrol. Terjadi mujizat nggak? Ya enggak lah, orang Tuhan bilang jangan ngomong apa-apa gitu. Harus sehati gitu. Harus nyatu. Nggak ada yang mengatakan apaan sih Yosua ya, kami nggak setuju, masa begitu caranya. Nggak ada, semua ikutin, sehati sepikir, satu kesatuan. Baru ada mujizat. Nah demikian juga buat kita ya, pembelajaran di komunitas kita bisa aplikasikan bahwa pemimpin itu
harus dengar firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Kedua, pemimpin rohani hormat dan taat kepada pemimpin di atasnya. Tiga, pemimpin rohani memberi kontribusi positif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Keempat, pemimpin rohani harus mengusahakan kesehatan dan kesatuan. Kalau ini terjadi, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Nah, itu kita pelajari dari ceritanya Yosua pasal 6, pendudukan Israel di Yeriko. Dan yang menarik adalah soal kesehatian ya, kita akan pelajari kata ini. Dalam Kisah Rasul 1 itu ada murid-murid sedang berdoa. 120 orang murid menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, kata sehati itu dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan King James Version, in one accord. Nah, accord itu dalam musik akor. Itu biasanya gabungan. Minimal 3 not ya, 3 nada ya. Do, mi, sol, dipencet bareng-bareng, jeng, harmoni. Nah, jadi sendiri-sendiri, tapi ketika dipencet bareng, ada keharmonisan. Nah, itu kita pelajarin, kesehatian itu ada beberapa individu, tapi ketika bersama-sama bisa harmonis. Nah, itu yang bagus. Di kerajaan Allah dalam pelayanan di gereja itu harus terjadi harmonisasi itu. Ya. Nah, pemimpin itu seperti seorang konduktor. Pernah lihat orkestra yang pegang tongkat itu konduktor. Lalu ada pemain musik kan, ada main flute, biola, ada main drumnya, semua ngikutin konduktor. Ketika konduktornya kasih tanda ini naik, semua naik, turun, ada cepet, lambat, semua ngikutin gitu. Nah, kita dalam bekerja dalam satu tim juga harus begitu, ikutin pemimpinnya. Ada harmonisasi gitu. Nah, tentu pemimpin kita Tuhan Yesus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Namun kan Tuhan menetapkan dalam gereja itu ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, kita harus belajar bagaimana kita bekerja sama dalam satu tim. Pimpinan itu punya peran dan fungsi. Kemudian yang dipimpin juga anggota-anggotanya punya peran dan fungsi. Sesuai karunian talentanya. Nah, bagaimana ini kerjasamanya bisa terjadi? Ini perlu ada penyesuaian, ada komunikasi, ada dialog, ada mengerti kita sedang melakukan pekerjaan dan kita semua berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Perlu kesehatian, perlu kesatuan, perlu harmonisasi ya. Nah, itu yang kita pelajari sore hari ini. Nah, kita tutup dengan sebuah pernyataan, datang bersama adalah permulaan. Tetap bersama adalah kemajuan. Bekerja sama adalah keberhasilan. Kalau kita ingin hidup kita menghasilkan sesuatu yang baik, sangat baik kalau kita bisa bekerja sama.